Bayangkan api yang terus menyala bahkan di atas air, membakar segala yang disentuhnya, dan tak bisa dipadamkan. Itulah api Yunani, senjata misterius yang mengubah jalannya sejarah peperangan. Dalam sejarah peperangan, manusia telah menciptakan berbagai jenis senjata untuk menguasai musuh. Salah satu yang paling legendaris adalah api Yunani, senjata api kuno yang konon tidak bisa dipadamkan dengan air dan menjadi salah satu keunggulan militer Kekaisaran Bizantium. Senjata ini bukan hanya menjadi alat pertahanan yang luar biasa, tetapi juga merupakan misteri teknologi yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Api Yunani pertama kali digunakan oleh Kekaisaran Bizantium pada abad ke-7 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus IV 668-685 Masehi. Senjata ini dikembangkan oleh seorang insinyur bernama Kallinikos dari Heliopolis, yang diduga berasal dari Suriah. Saat itu, Kekaisaran Bizantium menghadapi ancaman besar dari bangsa Arab yang ingin menaklukkan Konstantinopel. Dalam situasi genting ini, api Yunani menjadi kunci kemenangan Bizantium dalam mempertahankan ibu kota mereka. Salah satu aspek paling menarik dari api Yunani adalah komposisinya yang masih menjadi misteri. Tidak ada catatan tertulis yang secara eksplisit menyebutkan bahan-bahan pembuatannya, karena formulanya dirahasiakan secara ketat oleh Kekaisaran Bizantium. Namun, berdasarkan penelitian model dan berbagai spekulasi, senjata ini kemungkinan besar mengandung campuran bahan-bahan seperti nafta atau minyak bumi mentah, yang mudah terbakar dan menciptakan api yang sulit dipadamkan. Lalu kapur tohor atau ciau yang bereaksi dengan air dan menghasilkan panas intens. Belerang yang meningkatkan intensitas api. Resin pinus yang membuat api menempel pada permukaan dan sulit dipadamkan. Dan salpeter atau KNO3 yang bisa meningkatkan oksidasi dan daya ledak. Karena sifatnya yang dapat terus menyala bahkan ketika terkena air. Api Yunani menjadi senjata yang sangat efektif dalam pertempuran laut. Banyak teori menyebutkan bahwa Bizantium menggunakannya dalam bentuk cairan yang disemprotkan ke kapal musuh melalui tabun atau sifon khusus. Senjata ini pertama kali digunakan secara besar-besaran dalam pengepungan Konstantinopel tahun 673 sampai tahun 678 Masehi, ketika armada Bizantium menghadapi pasukan laut Kekhalifahan Umayyah. Dengan api Yunani, Bizantium berhasil membakar kapal-kapal musuh dan menggagalkan pengepungan kota. Keunggulan utama api Yunani adalah kemampuannya untuk menyala di atas air, sehingga sangat efektif dalam peperangan maritim. Senjata ini sering digunakan dalam dromon, kapal perang Bizantium yang dilengkapi dengan sifon khusus untuk menyemprotkan api Yunani ke kapal musuh. Selain digunakan dalam pertempuran laut, ada bukti bahwa api Yunani juga digunakan dalam pertempuran darat. Pasukan Bizantium mengisikan di tanah liat dengan campuran api ini dan melemparkannya seperti granat atau menggunakan tabung tembaga untuk menyemprotkan api ke pasukan musuh. Api Yunani menjadi senjata yang sangat menakutkan karena beberapa alasan, antara lain karena tidak bisa dipadamkan dengan air. Alih-alih memadamkan api, air justru membuatnya semakin menyebar, karena beberapa bahan dalam komposisinya bereaksi dengan air dan menghasilkan reaksi yang lebih panas. Api ini bisa menempel pada kayu, logam, bahkan kulit manusia, menyebabkan luka bakar yang sangat parah. Api Yunani bisa terus menyala selama berjam-jam, membuatnya sulit dikendalikan. Musuh yang melihat api Yunani seringkali panik karena kesulitan memadamkannya, sehingga moral pasukan lawan menurun drastis.
Meskipun sangat efektif, penggunaan api Yunani semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Salah satu alasan utamanya adalah hilangnya rahasia komposisinya. Hanya segelintir keluarga insinyur dan ahli militer Bizantium yang mengetahui formula ini, dan seiring dengan jatuhnya Kekaisaran Bizantium pada tahun 1453 ke tangan Ottoman, pengetahuan tentang api Yunani pun lenyap. Selain itu, kemajuan dalam teknologi militer, seperti penggunaan mesiu dan artileri, membuat api Yunani kurang relevan dibandingkan senjata modern yang lebih fleksibel dan lebih mudah digunakan. Hingga kini, api Yunani tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah senjata. Banyak ilmuwan dan ahli kimia telah mencoba merekonstruksi formula asli, tetapi tidak ada yang bisa sepenuhnya memastikan komposisi yang digunakan oleh Bizantium. Beberapa konsep yang mirip dengan api Yunani muncul dalam perkembangan senjata modern, seperti napalm yang digunakan dalam peperangan abad ke-20. Napalm memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu menempel pada permukaan dan sulit dipadamkan, menunjukkan bahwa konsep dasar api Yunani masih relevan dalam dunia militer modern. Api Yunani bukan hanya sekadar senjata, tetapi juga simbol inovasi militer yang luar biasa pada zamannya. Senjata ini membantu Kekaisaran Bizantium bertahan selama berabad-abad, memberikan keunggulan strategis dalam perang laut, dan meninggalkan warisan yang masih dikenang hingga kini. Meskipun formula aslinya telah hilang dalam sejarah, dampaknya terhadap peperangan kuno tetap abadi, menjadikan api Yunani sebagai salah satu senjata paling legendaris yang pernah ada. Api Yunani mungkin telah hilang dalam sejarah, tetapi kisahnya tetap membara hingga kini. Jika kamu suka dengan cerita-cerita sejarah yang penuh misteri dan inovasi luar biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.